Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukran Sambo akan menceritakan sejarah kawasan Asia Selatan yang ada pada buku Dr. Nur Zengki Ibrahim yang berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Ketika kita mendengar kata Asia Selatan, yang muncul di benak kita adalah sebuah kawasan yang sangat penting dalam sejarah dunia karena memiliki warisan budaya, agama, dan peradaban yang luar biasa. Kawasan ini meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan juga Maladewa. Sejarah Asia Selatan dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, dengan bukti peradaban manusia yang sangat maju di masa lalu. Salah satu peradaban yang tertua di dunia yang berkembang di wilayah ini adalah peradaban lembah Sungai Indus, yang muncul sekitar 2500 sebelum Masehi, di kawasan yang sekarang menjadi Pakistan dan sebagian India. Peradaban ini dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dalam merancang kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa, yang memiliki sistem saluran air dan tata kota yang terorganisir. Mereka juga merupakan masyarakat yang sangat terampil dalam berdagang, baik dalam negeri dengan wilayah-wilayah lain seperti Mesopotamia. Setelah runtuhnya peradaban lembah Indus, kawasan ini terus berkembang dengan munculnya berbagai kerajaan dan kebudayaan baru. Selanjutnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini menjadi pusat kelahiran dua agama besar di dunia, yaitu Hindu, Buddha. Hindu berkembang sebagai agama yang kaya akan tradisi, filsafat, dan budaya, sedangkan Buddha lahir dari ajaran Siddhartha Gautama yang menekankan pentingnya jalan tengah dan pencerahan. Kedua agama ini tidak hanya berpengaruh di Asia Selatan, tetapi juga menyebar ke seluruh Asia dan dunia. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Kekaisaran Maurya muncul sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Selatan. Di bawah kepemimpinan Asoka, salah satu raja terbesar dalam sejarah India. Agama Buddha menyebar luas ke berbagai wilayah melalui misi damai dan diplomasi. Setelah Kekaisaran Maurya, muncul Kekaisaran Gupta pada abad ke-4 hingga abad ke-6 Masehi. Periode ini sering disebut sebagai zaman keemasan India karena berbagai kemajuan besar yang dicapai dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi pada masa ini. Sistem angka India yang menjadi dasar angka modern dikembangkan. Namun, kawasan Asia Selatan juga menjadi tempat pertemuan dan percampuran berbagai budaya akibat invasi dari luar. Bangsa Persia, Yunani di bawah Alexander Agung, dan bangsa Turki semuanya pernah mencoba menguasai wilayah ini. Salah satu kekuatan besar yang pernah berkuasa di Asia Selatan adalah Kekaisaran Mughal yang didirikan pada abad ke-16. Kekaisaran ini memperkenalkan sistem administrasi yang kuat dan melahirkan beberapa karya seni dan arsitektur yang sangat indah seperti Taj Mahal. Era Mughal juga dikenal karena toleransi agama yang diterapkan oleh beberapa rajanya seperti Akbar. Lalu, pada abad ke-18, pengaruh Eropa mulai memasuki Asia Selatan dengan Inggris menjadi kekuatan dominan. Melalui British India Company, Inggris secara perlahan mengambil alih kendali atas wilayah ini, yang akhirnya berubah menjadi koloni langsung di bawah pemerintahan kerajaan Inggris pada pertengahan abad ke-19. Masa kolonial ini membawa perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur seperti kereta api dan sistem pendidikan modern. Namun, eksploitasi sumber daya dan rakyat lokal juga menjadi bagian dari dampak negatif kolonialisme. Pada awal abad ke-20, perjuangan melawan kolonialisme mulai tumbuh dengan kuat. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi memimpin gerakan kemerdekaan yang didasarkan pada prinsip non-kekerasan. Akhirnya pada tahun 1947, India meraih kemerdekaan, diikuti oleh pembagian wilayah menjadi India dan Pakistan. Kemudian pada tahun 1971, Pakistan Timur memisahkan diri dan menjadi negara Bangladesh. Negara-negara lain di kawasan ini seperti Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa juga meraih kemerdekaan mereka masing-masing dalam waktu yang berbeda. Setelah kemerdekaan Asia Selatan menghadapi berbagai tantangan seperti konflik antar negara, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan kemiskinan. Namun, kawasan ini juga memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam yang melimpah serta warisan budaya yang kaya, Asia Selatan tetap menjadi wilayah yang sangat penting dalam kancah global. Kini, negara-negara di Asia Selatan terus berupaya mengatasi tantangan mereka sambil membangun masa depan yang lebih baik untuk rakyatnya.
Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah Asia Selatan memiliki peran penting dalam sejarah dunia karena kekayaan budaya, agama, dan peradabannya. Kawasan ini menjadi tempat lahirnya peradaban besar seperti peradaban lembah Sungai Indus yang terkenal dengan tata kota yang maju. Asia Selatan juga menjadikan asal mula dua agama besar, Hindu dan Buddha, yang pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia. Kerajaan besar seperti Kekaisaran Maurya dan Gupta membawa kemajuan dalam berbagai bidang termasuk seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kekaisaran Mughal kemudian memperkaya kawasan ini dengan warisan seni dan arsitektur seperti Taj Mahal serta toleransi dalam pemerintahannya. Namun Asia Selatan juga menjadi sasaran invasi bangsa lain dan akhirnya berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Setelah perjuangan melawan kolonial, negara-negara kawasan ini meraih kemerdekaannya, dimulai dengan pada tahun 1947, meski menghadapi berbagai tantangan seperti konflik, kemiskinan, dan pertumbuhan penduduk Asia yang sangat pesat. Asia Selatan memiliki potensi besar untuk maju berkat keberagaman penduduk, sumber daya alam, dan warisan budayanya. Kawasan ini terus berupaya membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya untuk kedepannya. Sekian dari storytelling saya maafkan jika ada kesalahan dalam membawakannya, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.